Oke, selamat datang teman-teman. Di sini saya Dava Dwadi Saputra dengan NIM 22003020002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang buku kerja 7, 8, dan 9. Yang pertama ini adalah buku kerja ke-7, bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Mari kita lanjut. Pada buku kerja ke-7, langkah-langkah yang pertama adalah identifikasi isu-isu etika dan legal yang dihadapi perusahaan yang baru. Dengan hasil rekaman yang saya dapat, membangun budaya etik dapat mencakup yang pertama itu lead by example, mengembangkan code of conduct atau kode etik, kemudian menerapkan program pelatihan etik, kemudian meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian pada 1.2, notaris untuk perusahaan itu mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi perusahaan melalui proses awal sebelumnya. Pada 1.3, perjanjian para founder dapat mencakupi yang pertama bentuk hukum kepemilikan bisnis, yang kedua penunjukan saham atau pembagian kepemilikan. Kemudian 1.4, perselisihan hukum dapat dihindari dengan yang pertama memenuhi semua kewajiban kontrak, tetapkan standar, kesepakatan hukum, dan kita masuk ke poin 2. Poin 2 itu adalah memilih bentuk organisasi. Dalam 2.1, bentuk organisasi dapat mencakupi pada usaha kali ini adalah partnership. Dan 2.2, isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi yang pertama ada biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum, kemudian jumlah dan jenis investor yang terlibat. Kita masuk poin ketiga dari buku 7, yaitu mendapat lisensi dan izin usaha. Pada 3.1, persyaratan izin usaha untuk mencakupi untuk usaha saya ini syarat pengajuan SIUP online untuk perusahaan perseorangan yang memerlukan fotokopi KTP, memegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi situ neraca perusahaan, materai 6.000, foto direktur utama atau penanggung jawab, kemudian surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. Pada 3.2, izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah pajak penambahan nilai atau biasa kita sebut dengan PPN yang dipungut atas transaksi penjualan tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Menteri Perdagangan 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Menteri Perdagangan tahun 2012. Kemudian Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 87 tahun 2010 tentang tata cara pendaftaran usaha jasa minuman dan makanan. Kemudian Kemenpar Nomor 10 Tahun 2018 tentang tanda daftar usaha pariwisata. Kemudian kita masuk ke buku kerja 8. Dalam buku kerja 8 ini, pada poin pertama, yaitu identifikasi pengelolaan keuangan. Pada 1.1,
keuangan perusahaan diidentifikasi. Yang pertama ada profitabilitas, yang kedua likuiditas, yang ketiga efisiensi, yang keempat stabilitas. Pada 3 poin pertama statusnya baik dan 1 poin terakhir sedang. 1.2 proses pengelolaan keuangan diidentifikasi oleh beberapa poin. Terdapat preparasi laporan, preparasi perakiraan keuangan, preparasi pro forma laporan keuangan, dan analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan. Semua poin tersebut dalam status baik. Kemudian 1.3, laporan histori keuangan diidentifikasi. Poin di sini terdapat 3, yaitu laporan keuangan, neraca, dan laporan cash flow. 2 poin di atas dalam status baik dan 1 lagi baik. Bisa dibilang semuanya baik. 1.4, perakiraan keuangan diidentifikasi. Poin 1.4 dalam status baik semua ya. Oke, 2.1. Dalam poin 2 ini identifikasi pro forma laporan keuangan. Dalam 2.1, laporan pro forma diidentifikasi pro forma laba rugi, pro forma pendapatan, pro forma neraca, dan pro forma arus kas. Pada poin yang pertama dalam status sedang, 3 poin terakhir dalam status baik. Dan 2.2 rasio analisis diidentifikasi, likuiditasnya, efisiensi laporan, kemudian profitabilitas. 2.2 dalam status sedang, dan untuk bagian rekomendasi, usaha di bidang kopi ini sangat digemari oleh kalangan yang ingin membuka usaha yang pertama kalinya. Dikarenakan perubahan zaman dan model yang cukup murah, untuk usaha ini sangat menjanjikan bagi Anda yang menjalani dengan tekun. Tetapi ini juga bisa menjadi pengalaman bisnis Anda yang sangat buruk, bahkan buruk, jika tidak diseriusi di bidangnya. Oke, kita masuk ke buku kerja 9, buku kerja terakhir. Oke, untuk buku kerja 9 ini, langkah yang pertama adalah rencana staffing. Rekaman terlampirnya akan saya jelaskan di akhir. Kemudian rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Pada poin 2.1, rencana seleksi. Rencana seleksi yang saya jalankan yang pertama adalah mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, mengembangkan pertanyaan wawancara, pelamar terpilih, jadwal wawancara, dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. Pada poin 2.2, proses seleksi. Proses seleksi mencakupi yang pertama yaitu proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Kemudian, hubungi pengambil keputusan untuk laporan pengambil keputusan. Kemudian, menyarankan kandidat yang gagal tentang hasil yang menanggapi pertanyaan apapun. Yang terakhir adalah melengkapi dokumentasi yang perlu disesuaikan dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. Untuk poin 2.3, internalisasi atau induksi anggota tim. Internalisasi atau induksi anggota tim mencakup yang pertama yaitu menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Yang kedua, memberitahu manajer dan tim kerja tentang penunjukan baru. Kemudian memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat peraturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Yang terakhir adalah mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Poin ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. Pada poin ini, hak dan kewajiban di tempat kerja. Hak yang akan didapat ada hak
upah, hak perlakuan yang sama, pelatihan kerja, tenaga kerja, waktu kerja yang sama, yang sesuai pula, mendapatkan kesehatan dan keselamatan, mendapatkan kesejahteraan, dan hak untuk cuti. Dan kewajibannya adalah ketaatan, konfidensialitas, dan loyalitas. Prinsip hubungan 3.2, prinsip hubungan industrial. Prinsip hubungan industrial mencangkup kepentingan bersama, kemitraan yang saling menguntungkan, hubungan fungsional, kekeluargaan, dan penciptaan ketenaga perusahaan dan ketentraman bekerja. Pada poin 4, mengelola staf. Poin 4.1, alasan pengembangan staf. Untuk alasan pengembangan staf, yang pertama yaitu efisiensi, konsistensi, mengatasi kelemahan, dan kepercayaan diri. Pada 4.2, strategi pengembangan staf. Yang pertama memberikan kesempatan, kemudian memberikan penghargaan atau reward, kemudian mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangan staf yang saya pilih adalah pelatihan dan pengembangan profesi. 4.3, program pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan induksi, orientasi, in-service, lanjutkan pendidikan, dan pelatihan untuk fungsi khusus. Kemudian 4.4 adalah evaluasi. Di sini kita akan mengidentifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama, tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi, analisis dan tafsir hasil untuk dibagikan pertemuan Anda secara efektif. Hasil kinerja pada poin 5.1, hasil kinerja pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kualitas barang dan jasa. Pada kompetensi yaitu ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5.3, tingkat pergantian staf rendah, kurang dari 15%. Kemudian 5.4, kekompakan tim terjalin dalam 3 hal, kolaborasi, kerjasama, dan kompetensi bekerja sama. Dan ini adalah rencana staffing yang tadi di poin pertama. Akan saya jelaskan di sini. Pada rencana staffing akan merekrut 2 kategori. Yang pertama, kasir dan barista. Kasir bertanggung jawab atas uang keluar masuknya uang yang di kedai. Dan untuk barista bertanggung jawab dengan bar dan bertanggung jawab dengan minuman yang akan disajikan. Tugasnya untuk kasir menangani transaksi keinginan konsumen, kemudian untuk barista memenuhi kebutuhan konsumen, plus merawat mesin dan peralatan bar. Untuk persyaratan hampir sama semua ya, minimal SMA, maksimal usia 25 tahun, bisa bekerja bersama tim ataupun individu. Untuk kebutuhan pelatihan, untuk kasir kita akan diadakan training selama 3 hari, dan untuk barista training selama 7 hari. Jumlah tenaga kerja yang akan saya rekrut, kasir 2 orang dan barista 3 orang. Perkiraan mulai bekerja pada tanggal 1 Desember 2022. Untuk waktunya adalah 6 jam kerja dan 6 hari, 1 hari libur. Perkiraan durasi kontrak yang akan dijalankan adalah 6 bulan perjanjian kerja. Baik, sekian dari saya penjelasan tentang buku kerja 7, 8, dan 9. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam excellent.